Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini memang harus entahlah ya, kok, aduh, speechless kita ya. Bagaimana situasional saat ini yang seolah-olah skenario-nya memang dibuat sedemikian rupa agar kasus ijazah palsu itu terus bergulir gitu ya. Bismillah. Sebenarnya kita juga udah mau stop ya konten yang seperti ini, udah nggak ada manfaatnya. Cuma berhubung kita tahu bahwasanya sudah ada yang dipenjara untuk mengungkap kasus ijazah palsu ini, dan ada orang-orang yang pintar yang diundang di satu forum bisa menangis gitu ya, dikarenakan dia dilaporkan untuk dipenjara. Dan ini pun kita nggak tahu ya motifnya seperti apa, sedangkan dia berani untuk melakukan sesuatu yang memang hakikatnya itu memang akan direspon oleh orang yang diangkat ya, boleh dikatakan permasalahannya, kasusnya ya, dia bersama timnya ketika ya bingung ngomongnya ya, ini memang agak bingung gitu. Jadi dengan kata lain itu kita mau bilang, untuk siapa pun itu tim yang memperjuangkan untuk mengangkat kasus ijazah palsu ini ya, komunitas tentunya tahu konsekuensi, terlepas dalih mengcover dirinya sebagai peneliti bla bla bla. Kalaupun ada penelitian itu ya tidak gujuk-gujuk langsung tuh dipublikasi yang demi kepentingan publik bahasanya ya. Ada tempat-tempatnya ya, media massa, jurnal, konferen. Dan kalaupun itu memang dalam ranah penelitian, ada laporan penelitiannya seperti itu. Jangan mengangkat permasalahan seseorang itu dan dia pun tidak mengerti ranah seperti apa prosedural penelitian seperti itu ya, yang sifatnya terdokumentasi, bukan azas cocok mencocokkan saja seperti itu ya. Ini terlepas dari ini, kita mau bilang bahwasanya kasus ijazah ini pada prinsipnya sangat mudah dibuktikan dengan si yang punya ijazah menampilkan ijazahnya di depan orang itu. Mungkin karena ada kaidah-kaidah lain yang membuat orang ini pun, karena dia mantan wali kota, mantan gubernur, mantan presiden, dia tidak bisa gujuk-gujuk seperti itu gitu ya. Dia tidak menerima hal demikian ya. Dan itu pun kita bisa memaklumkan. Dan tim ini pun ya kita sangat menyayangkan ya, karena tim ini yang mengangkat ijazah ini agak tidak terlalu fokus ya, ketika dia tahu kelemahan dalam sisi kaidah data yang dia ambil terkait dengan ijazah itu dari online, terus dia merambah ke skripsi yang dinyatakan ini premier evidence ya, seperti itu ya. Ya premier evidence itu pun sebenarnya kalaupun tidak ada, harusnya tetap fokus dianggap tidak ada, tetap fokus pada ijazah seperti itu. Yang sudah pernah kita buat kontennya bahwasanya harusnya berfokus pada bukan yang punya ijazah, tapi yang menyebarkan ijazah itu di online seperti itu. Yang menyatakan itu bisa jadi ranah hoax seperti itu ya. Jadi dengan kata lain ya, apapun yang sudah dilakukan, konsekuensi itu ada. Ya tidak perlu harus teriak takut di penjara seperti itu ya. Kita pun aneh kalau seperti itu. Ya karena memang apapun itu wujudnya, aksi itu akan menyebabkan kondisi yang memang harusnya sudah diprediksi seperti itu ya. Intinya kita mau membuat konten ini ya, kalaupun mau di stop
tolonglah pihak aparat itu juga mengkondisikan ini ya bisa diselesaikan dengan sewajar-wajarnya lah ya. Apa ada yang tidak wajar ya, so netizen lah yang bisa menjawab. Kalaupun ini memang ada skenario untuk mendelay ya subiap tuyul lah ya. Ternyata ini memang untuk bagaimana tetap eksis dalam dunia media yang untuk menjaga, aduh kita juga bingung lah mau ngomongin seperti apa. Tapi kalau kami sarankan untuk hari ini bahwasanya setidaknya kalaupun kita mau mengulik menganalisis program pemerintah saat ini, itu akan jauh lebih bermanfaat, khususnya misalkan dalam ruang lingkup program makan bergizi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.